Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih. Saya akan menjelaskan tentang supply and demand. Dalam dunia ekonomi, konsep supply and demand ini atau penawaran dan permintaan adalah salah satu dasar yang paling penting untuk dipahami. Ini adalah mekanisme yang membantu mengatur apa yang diproduksi dalam jumlah berapa dan pada harga berapa barang tersebut akan dijual. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara penawaran dan permintaan tidak hanya bermanfaat bagi ekonom, tetapi juga bagi pengusaha, investor, dan bahkan konsumen biasa. Apa itu penawaran dan permintaan? Sebelum saya membahas lebih jauh, mari kita mulai dengan memahami definisi dasar dari penawaran dan permintaan. Definisi penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Ketika harga suatu barang meningkat, biasanya penawaran juga meningkatkan karena produsen memiliki intensif lebih besar untuk memproduksi lebih banyak barang demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Jika biaya untuk memproduksi suatu barang meningkat, maka penawaran akan menurun. Kedua, teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, sehingga memperbesar penawaran. Ketiga, pajak dan subsidi. Kebijakan pemerintah dalam bentuk pajak atau subsidi dapat mengaruhi keputusan produsen dalam menawarkan barang. Kemudian definisi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada harga tertentu dalam waktu tertentu dalam periode waktu tertentu. Umumnya, ketika harga suatu barang turun, permintaan akan barang tersebut meningkat karena lebih banyak orang mampu membeli barang dengan harga yang lebih rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yang meliputi yang pertama, preferensi konsumen. Perubahan dalam selera konsumen dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan. Yang kedua, pendapatan. Kenaikan pendapatan biasanya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang normal. Yang ketiga, harga barang terkait. Jika harga barang pengganti naik, permintaan terhadap barang tersebut mungkin juga akan naik. Kedua konsep ini saling terkait. Perubahan dalam satu aspek akan mempengaruhi yang lain secara langsung. Hubungan antara penawaran dan permintaan. Setelah memahami definisi dasar, saatnya saya untuk melihat bagaimana kedua konsep ini saling berinteraksi. Yang pertama, titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Pada titik ini, harga stabil dan pasar berada dalam keseimbangan. Jika harga berada di atas tingkat keseimbangan, terjadi surplus karena penawaran melebihi permintaan. Sebaliknya, jika harga di bawah tingkat keseimbangan, akan terjadi kekurangan karena permintaan melebihi penawaran. Dalam konteks pasar bebas, titik keseimbangan dapat berubah seiring waktu akibat berbagai faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, perubahan iklim, atau bahkan tren sosial. Kemudian, elastisitas penawaran dan permintaan. Elastisitas mengukur seberapa responsif penawaran atau permintaan terhadap perubahan harga. Jika permintaan sangat elastis, sedikit perubahan harga saja dapat menyebabkan perubahan dasar dalam jumlah yang diminta. Begitu pula dengan penawaran. Contoh nyata elastisitas ini dapat dilihat dalam produk konsumsi sehari-hari. Misalnya, jika harga beras naik, konsumen mungkin akan mencari pengganti lain seperti jagung, menghasilkan penurunan dramatis dalam kuantitas beras yang diminta. Dampak kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seringkali mempengaruhi penawaran dan permintaan. Misalnya, pemberian subsidi kepada petani akan meningkatkan penawaran beras. Sementara pajak tambahan pada produk rokok dapat mengurangi permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan keseimbangan dalam pasar. Pengaruh kebijakan pemerintah ini harus dipahami dengan baik agar pengusaha dan konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengusaha
perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan baru dapat mempengaruhi biaya dan potensi penjualan mereka. Faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Selanjutnya saya akan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk menganalisis dinamika pasar. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan kondisi ekonomi di suatu daerah atau negara. Kenaikan atau penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dapat berdampak besar pada permintaan dan penawaran. Ketika ekonomi tumbuh, biasanya pendapatan masyarakat meningkat, yang berarti permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Namun, dalam situasi resesi, permintaan cenderung menurun karena daya beli masyarakat kurang. Di sisi penawaran, dalam kondisi ekonomi yang baik, produsen cenderung berinvestasi lebih banyak dalam produksi, yang kemudian meningkatkan penawaran. Namun, dalam kondisi buruk, banyak produsen yang mungkin terpaksa menghentikan operasi atau mengurangi produksi mereka. Kemudian sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam menentukan permintaan. Selera dan preferensi konsumen dapat berubah seiring waktu, tergantung pada tren budaya, nilai-nilai, dan gaya hidup. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir ada peningkatan minat terhadap produk-produk dalam ramah lingkungan. Ini telah menyebabkan permintaan terhadap barang-barang yang berkelanjutan meningkat. Sementara produk-produk konvensional mengalami penurunan permintaan. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi efisiensi produksi dan menciptakan produk baru yang menarik perhatian konsumen. Inovasi dalam proses produksi dapat membuat suatu barang yang lebih mudah diakses, sehingga meningkatkan penawaran. Selain itu, kemajuan teknologi informasi juga memfasilitasi akses informasi bagi konsumen, sehingga mereka lebih sadar akan pilihan yang tersedia. Hal ini seringkali meningkatkan persaingan di pasar, yang pada gilirannya mempengaruhi harga dan kualitas produksi. Implikasi supply and demand dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang supply and demand bukanlah sekedar teori akademik, ia memiliki banyak aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh pada harga barang. Salah satu dampak paling langsung dari interaksi antara penawaran dan permintaan adalah harga barang. Ketika permintaan suatu produk meningkat sementara penawaran tetap, harga akan cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran meningkat sementara permintaan tetap, harga akan cenderung turun. Sebagai contoh, saat terjadi pandemi, permintaan akan masker medis melonjak tajam. Dengan penawaran yang terbatas pada awalnya, harga masker pun meroket. Secara umum, fluktuasi harga ini dapat memberikan sinyal kepada produsen untuk meningkatkan produksi atau inovasi. Keputusan pembelian konsumen. Konsumen juga dipengaruhi oleh prinsip dasar ini. Sebelum melakukan pembelian, mereka seringkali mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, dan kebutuhan. Kesadaran akan dinamika penawaran dan permintaan dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, mengetahui bahwa suatu barang sedang dalam mode permintaan tinggi, seorang konsumen mungkin memilih untuk membeli barang tersebut sekarang sebelum harganya naik lebih lanjut. Strategi bisnis. Bagi pelaku bisnis, memahami supply and demand sangat krusial dalam mengembangkan strategi. Mereka harus dapat menganalisis tren pasar dan mengantisipasi perubahan dalam permintaan dan penawaran untuk tetap bersaing. Kemudian pelaku bisnis yang sukses biasanya menggunakan data analitik untuk memprediksi permintaan dan merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar. Misalnya, perusahaan retail mungkin mengubah stok barangnya berdasarkan analisis tren penjualan sebelumnya. Sebagai kesimpulan, memahami konsep supply and demand sangat penting bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika pasar. Melalui interaksi kompleks antara penawaran dan permintaan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana harga ditentukan, bagaimana keputusan bisnis dapat
keputusan bisnis dapat dibuat, dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.